Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar semuanya? Pagi ini kita kembali akan memasuki materi kita, sistem reproduksi manusia. Untuk kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, serta penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian menstruasi dan proses terjadinya menstruasi. Dua, menjelaskan pengertian fertilisasi dan proses terjadinya fertilisasi. Ketiga, menjelaskan penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Para wanita yang sudah memasuki masa pubertas, biasanya mereka akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid, di mana menstruasi atau haid ini merupakan proses keluarnya darah karena meluruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma di tuba falopi. Biasanya siklus ini berlangsung kurang lebih 28 hari, di mana proses matangnya sel telur yang berada di ovarium ini disebut dengan yang namanya ovulasi. Nah, pada wanita yang mengalami masa PMS ini, mereka akan mengalami beberapa gejala pada tubuhnya. Di antaranya, tubuh mereka akan merasa lebih sakit. Kemudian yang kedua yaitu emosi yang tidak stabil. Tiga, mereka lebih cenderung marah. Kemudian yang keempat, ada beberapa wanita yang mengalami nafsu makan yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video tentang proses terjadinya menstruasi. Lebih jelasnya tentang proses terjadinya menstruasi, marilah kita simak tayangan video berikut ini. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Setelah kita simak penjelasan tentang menstruasi tadi, maka simpalah kita membahas untuk yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sperma. Nah, bagaimana proses terjadinya fertilisasi? Mari kita simak bersama-sama tayangan videonya. Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi dibuahi oleh sperma? Tahukah kamu bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan terjadi? Simak video ini sampai tuntas. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan berikut. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peluburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi.
Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio, dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin dalam rahim? Yuk simak penjelasannya. Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin di trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya, berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm pada akhir trimester pertama. Trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Nah, adik-adik, Selanjutnya, mari kita bahas yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Adapun pertama yaitu penyakit gonorrhoea atau kencing nanah. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kencing. Kemudian pada wanita mengalami keputihan yang berwarna kuning kehijauan. Nah, biasanya pada bayi juga dapat menyebabkan kebutaan di saat bayi baru lahir. Adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Adapun penderitanya akan mengalami gejala antara lain luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, misalnya di sekitar kelamin. Penyakit yang ketiga adalah HIV atau AIDS. Penyakit HIV atau AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yang mana penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Penyakit ini dikenal dengan istilah AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome.
Untuk kasus penyakit HIV/AIDS ini, sampai saat ini belum ada ditemukan vaksin atau obat untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Bagi orang yang terinfeksi HIV ini, dalam waktu 5-7 tahun kelihatannya mereka seperti orang sehat. Namun, di beberapa waktu kemudian akan muncul penyakit-penyakit tertentu seperti pneumonia, TBC, herpes, saraf terganggu, dan lainnya. Biasanya fase ini akan berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk itu, pemeriksaan sel T ini untuk memastikan kepastian positif atau negatifnya si penderita. Adapun penularan virus HIV/AIDS ini dapat dilakukan melalui transfusi darah, pergaulan bebas, jarum suntik, dan penggunaan obat-obatan yang terlarang. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan Say No to Drugs. Yang keempat adalah herpes simplex genitalis. Biasanya virus ini disebabkan oleh herpes simplex tipe 2, yang mana menyerang daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Bagi penderita penyakit ini akan mengalami gatal, perih, dan kemerahan pada kulit dan di daerah kelamin. Kelima adalah keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans atau bisa disebabkan oleh bakteri, parasit, dan juga virus. Adapun keputihan ini akan dialami penderita yaitu dengan ciri-ciri cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabuan pada bagian vagina mereka. Yang keenam adalah epididymitis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seks. Biasanya ini terjadi pada laki-laki, ditandai dengan rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testisnya. Nah, penyakit ini biasanya terjadi akibat mereka yang melakukan pergaulan bebas. Adapun upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia, yang pertama adalah menggunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut, sehingga dapat menyerap keringat di bagian organ intim, baik pria maupun wanita. Kemudian baik pria maupun wanita tidak disarankan untuk menggunakan celana jeans yang terlalu ketat. Kemudian yang kedua adalah biasakan mencuci bagian intim setiap selesai buang air kecil dan buang air besar, baik menggunakan handuk ataupun menggunakan tisu. Kemudian yang ketiga adalah mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di bagian intim. Hal ini berguna untuk mencegah timbulnya bakteri ataupun jamur yang bersarang pada bagian organ intim, baik pria maupun wanita. Yang kelima adalah untuk para wanita khususnya, gantilah pembalut sesering mungkin pada saat kamu sedang mengalami masa menstruasi. Bagi kamu wanita, hindarilah penggunaan sabun pembersih pada daerah kewanitaan atau menggunakan panty liner secara terus-menerus, di mana penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan ini akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik di dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Kemudian yang ketujuh adalah rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Untuk mencegah penyakit sistem reproduksi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar nantinya tidak terjebak pada seks bebas. Yang kedua, gunakan internet secara arif dan bijaksana, di mana dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar ataupun film porno, yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada kehidupan seks bebas nantinya, yang mana akan sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari penggunaan narkoba. Yang keempat, gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif sehingga kamu dapat lebih berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Dulu pembelajaran untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.